Amira dan Nicholas sudah sampai di rumah sakit dan segera menuju ke IGD. Nicholas dengan penuh heroik menggendong tubuh Amira ala bridal. Menolak mentah-mentah perawat yang sengaja menyiapkan kursi roda untuk Amira. Mungkin baginya, aksinya ini dirasa sangat romantis. Padahal kenyataannya semua orang justru memandang aneh pada pasangan yang sedang panik itu. Itu bapak-bapak kenapa sih? Bisik-bisik salah satu perawat pada perawat yang lain. Nicholas sama sekali tidak menghiraukan apa yang dilakukan oleh semua orang yang menatap ke arahnya. Fokusnya kini adalah ingin segera membawa Amira menemui dokter untuk mendapatkan penanganan. Oh, sakit. Nico. Rinti Amira. Sebentar sayang, kamu akan segera mendapatkan pertolongan. Ujar Nicholas menenangkan. Tak butuh waktu lama, Nicholas segera menaruh tubuh istrinya ke brankar dan perawatan mulai berdatangan untuk mengetahui kondisi Amira. Tolong, istri saya sedang hamil dan dia merasakan sakit di bagian perutnya. Terang Nicholas panik. Dengan segera Amira dibawa ke dalam ruangan khusus oleh beberapa perawatan untuk mendapatkan penanganan. Membiarkan Nicholas dan Ken menunggu di luar ruangan. Ken, apa yang sudah dilakukan oleh Brandon sangat keterlaluan, aku tidak menyangka jika dia bisa bertindak sejauh ini. Dia benar-benar kurang ajar. Ujar Nicholas penuh dengan kebencian. Setelah kejadian hari ini, rasa simpati pada sosok Brandon sudah benar-benar hilang dari hatinya. Semuanya kini sudah berubah menjadi sebuah kebencian. Nicholas masih bisa menerima tindakan Brandon yang mencoba untuk merusak nama baiknya dengan berbicara di depan umum tentang hubungannya. Namun, Nicholas tidak bisa menerima jika Brandon sampai menyakiti Amira, apalagi anak dalam kandungan Amira. Ken mengangguk mengerti apa yang sedang dirasakan oleh tuannya. Dia cukup bersyukur dengan reaksi tuannya. Setidaknya dengan adanya peristiwa ini, hati Nicholas kini sudah bersih dari nama Brandon. Ken, aku ingin kamu memperketat penjagaan atas Amira, karena aku yakin pasti Brandon belum menyerah untuk menyakiti Amira. Suruh Puput untuk melakukan penjagaan ekstra untuk Amiraku. Titah Nicholas. Baik Tuan, saya akan segera memerintahkan bagian keamanan untuk memperketat penjagaan di rumah dan menyuruh Puput untuk melakukan penjagaan ekstra pada Nona Amira. Beberapa lama kemudian, seorang perawat memanggil masuk Nicholas untuk menemui dokter yang sedang menangani Amira. Nicholas pun masuk dan meninggalkan Ken untuk menunggu tuannya di luar. Bagaimana kondisi istri dan anak saya, dok? Tanya Nicholas. Beruntung kandungan istri Anda bisa segera ditangani, sehingga apa yang tidak kita inginkan tidak terjadi, ujar Dr. Lily. Jadi apa yang sebenarnya terjadi dengan istri saya? Kandungan istri Anda mengalami kontraksi hebat, jika hal ini tidak ditangani dengan cepat akan mengakibatkan keguguran pada kandungan istri Anda. Beruntung istri Anda segera mendapatkan penanganan, sehingga kami bisa membantu mempertahankan kandungannya, terang Dr. Lily. Nicholas menyimak penjelasan dari Dr. Lily dengan tangan yang menggenggam erat, membayangkan sosok Brandon yang sudah menjadikan istri dan anaknya terancam bahaya. Saya resepkan beberapa obat untuk menguatkan kandungan istri Anda dan saya sarankan istri Anda untuk bed rest total agar bisa segera memulihkan kondisinya, ujar dokter sekali lagi. Dok, apakah kondisi yang terjadi pada istri saya akibat efek dari konsumsi zat yang berbahaya? Selidik Nicholas. Melihat kontraksi yang baru saja terjadi, ada kemungkinan itu efek dari salah satu zat yang berbahaya. Apakah sebelumnya istri Anda mengkonsumsi sesuatu? Tanya Dr. Lily. Amira dan Nicholas saling bertatapan satu sama lain, menimbang untuk mengatakan hal yang baru saja mereka alami. Istri saya tanpa sengaja meminum cairan yang sudah tercampur dengan obat yang saya tidak tahu. Terdapat sisa cairan itu di baju istri saya. Terang Nicholas menunjukkan noda sisa cairan yang sudah mengering. Maaf, boleh saya lihat, Pak? Tanya dokter meminta izin. Nicholas hanya mengangguk dan mempersilahkan dokter untuk mendekati Amira.
Terlihat Dokter Lily mengamati bercak yang menempel di baju Amira, lalu sedikit mencium aroma yang menyeruak dari noda tersebut. Saya tidak bisa memastikan, tapi dari aromanya ada kemungkinan ini adalah zat yang terkandung dari obat yang memang difungsikan untuk peluruhan kandungan, terang dokter. Jika ingin memastikan, Anda bisa membawanya ke laboratorium untuk dilakukan uji lab, sambung Dokter Lily lagi. Nicholas mengangguk paham dengan maksud Dokter Lily dan segera dia menyuruh Ken untuk membawa baju Amira untuk dibawa ke laboratorium, setelah sebelumnya tentu saja menyuruh Amira untuk menyalin dengan baju yang lain. Kini Amira dibawa ke ruang perawatan agar bisa beristirahat diikuti oleh Nicholas. Sayang, maafkan aku atas apa yang terjadi kepadamu. Ini tidak akan terjadi jika aku tidak pernah memiliki hubungan dengan Brandon, sesal Nicholas. Sudahlah sayang, yang berlalu biarlah berlalu, yang terpenting kini bagiku adalah kamu ada untukku saat ini dan selamanya. Amira tersenyum mengusap punggung tangan Nicholas, berusaha menghilangkan rasa bersalah yang sedang dirasakan oleh suaminya. Aku berjanji akan menjagamu dengan lebih baik lagi, janji Nicholas. Tak lama kemudian, Ken masuk ke dalam ruang rawat Amira dengan membawakan hasil laboratorium yang diambil dari sampel noda yang menempel di baju Amira. Dengan cepat Nicholas membuka isi amplop berwarna coklat itu. Terlihat rincian zat-zat kimia yang terkandung dalam noda yang menempel di baju Amira. Semua zat itu adalah zat yang terkandung dalam obat penggugur kandungan seperti yang dikatakan oleh Dr. Lily. Kurang ajar Brandon. Dia benar-benar keterlaluan. Geram Nicholas. Ken mengangguk patuh dan berpamitan untuk meninggalkan Nicholas dan Amira. Sayang, aku baik-baik saja, jangan berlebihan. Aku tidak suka merasa dikekang seperti ini, lirih Amira. Sayang, ini bukan hal yang sepele. Aku sangat tahu bagaimana karakter Brandon. Dia adalah orang yang ambisius dan tidak putus asa untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Aku sangat yakin jika dia masih ingin mencelakaimu. Jadi biarkan beberapa penjaga mengawalmu dimanapun kamu berada, kata Nicholas dengan ekspresi serius. Amira menatap wajah Nicholas yang terlihat menegang. Belum pernah dia melihat wajah suaminya sedemikian serius dan panik. Itu artinya apa yang sedang terjadi memang bukanlah hal yang main-main. Ada penyesalan dalam dirinya karena sudah menganggap remeh semua yang terjadi. Maafkan aku, Nico. Aku terlalu menganggap remeh apa yang sudah terjadi. Aku pun berjanji akan lebih hati-hati lagi setelah ini, ujar Amira dengan wajah sendu. Nicholas tersenyum mengecup kening istrinya penuh dengan kasih sayang. Apakah ada yang kau inginkan, sayang? Tanya Nicholas. Aku hanya ingin kamu tetap ada di sisiku, sahut Amira. Aku akan senantiasa berada di sisimu, sayang. Di hatimu dan juga di pikiranmu. Nicholas sekali lagi mengecup mesra istrinya sembari mengusap puncak kepala Amira. Ken kembali ke rumah Tony setelah sebelumnya memerintahkan beberapa pengawal untuk berjaga di rumah sakit sesuai dengan perintah Nicholas. Kini tugasnya adalah memberi tahu beberapa peraturan pada Puput, terkait hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pengawal pribadi Amira itu. Betapa terkejutnya Ken saat dia masuk ke dalam rumah dan melihat Puput sedang duduk bersantai di depan televisi jumbo sambil memakan camilan yang tersedia di ruang keluarga. Hei, apa yang kau lakukan di sini? Hardik Ken. Halo Tuan. Kemarilah, drama Korea kali ini lucu sekali. Hahaha. Jawab Puput santai tanpa rasa bersalah. Astaga, orang ini benar-benar lancang. Bagaimana bisa kamu melihat televisi di sini? Hah? Seru Ken meninggikan suaranya. Tentu saja bisa, Tuan. Meskipun saya ini orang kampung yang tidak memiliki televisi sebesar ini. Tapi saya tahu bagaimana cara menyalakannya. Ini Tuan, pakai remote. Sahut Puput bangga. Bukan itu maksudku. Kenapa kamu lancang sekali bersantai di sini sambil melihat televisi, sedangkan tuanmu sedang berbaring lemah di rumah sakit? Seru Ken. Astaga.
Nona Amira di rumah sakit. Bagaimana keadaannya sekarang, Tuan? Yuk, kita ke sana. Saya ingin menjenguknya, ajak Puput panik. Tugasmu bukan untuk menjenguknya, tapi menjaganya. Sahut Ken kesal. Astaga, saya lupa. Maksud saya itu. Bergegas Puput bangkit dari duduknya dan ingin segera bergerak pergi. Ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan terkait peraturan yang harus kamu patuhi, jelas Ken mencegah langkah Puput. Apa, Tuan? Ken menatap ke arah Puput lalu mendadak matanya tertuju pada gundukan kulit kacang di atas meja dengan sebuah toples yang terbuka dan hilang setengah isinya. Apa kau yang memakan semua itu? Tanya Ken lagi. Apa? Kacang itu? Iya, Tuan. Ini sangat enak, renyah sekali dan tidak keras dalamnya. Saya sampai tidak sadar jika sudah menghabiskan setengah isinya. Cobalah, Tuan. Puput menjelaskan apa yang baru saja dia lakukan tanpa rasa bersalah dan justru terkekeh sambil menawarkan kacang yang dimakannya pada Ken. Astaga, kenapa kamu lancang sekali? Itu adalah camilan Nyonya Natasha. Kenapa kamu memakannya? Seru Ken kesal. Nyonya Natasha. Siapa dia, Tuan? Tanya Puput terbata. Dia adalah ibu dari Tuan Nicholas. Kamu belum bertemu dengannya? Tanya Ken. Puput hanya menggeleng, karena kenyataannya selama dia berada di rumah belum sekalipun dia bertemu dengan anggota keluarga lainnya yang tinggal di sini. Natasha memang sejak pagi mengurung diri di dalam kamar. Sejak masalah yang menerpa keluarganya, Natasha membatasi geraknya. Bahkan ia lebih senang menghabiskan waktu di dalam kamarnya hanya untuk merenung. Sedangkan Thomas masih belum turun dan memilih untuk bermain dengan Kinara di dalam kamarnya yang sudah disulap seperti arena bermain anak. Tak heran, jika Thomas pun lebih banyak menghabiskan waktunya di kamar untuk bermain bersama dengan Kinara. Apakah dia orang yang galak? Tanya Puput khawatir. Ya, dia sangat galak. Bahkan dia tak segan-segan menyuruh pengawalnya untuk memancung kepala orang yang bertindak lancang kepadanya, termasuk memakan camilannya tanpa izin. Dusta Ken menakut-nakuti Puput. Seketika Puput terlihat memucat dengan tangan memegangi lehernya sendiri. Ken sedikit tersenyum tipis melihat ekspresi ketakutan dari partner barunya itu. Puput segera bergerak cepat mengeluarkan seluruh isi kacang yang tersisa di dalam toples dan kembali memasukkan kulit kacang diikuti dengan kacang yang masih utuh. Melihat hal itu, sontak Ken mengerutkan keningnya lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Menyelamatkan kepalaku, Tuan. Tolong jangan katakan pada Nyonya Natasha, jika aku yang menghabiskan setengah isi toples itu. Sementara ku masukkan dulu kulit kacang ke dalam toples, agar toples ini terlihat utuh, aku berjanji akan membeli kacang yang baru untuk mengganti kacang yang sudah ku makan. Kata Puput memohon dengan wajah memelas. Melihat itu rasanya Ken benar-benar ingin tertawa. Sikap gadis yang sangat menyebalkan beberapa waktu lalu itu, kini berubah menjadi panik. Mendadak Ken berpikir cepat untuk memanfaatkan situasi ini, untuk memberikan pelajaran pada Puput, atas sikap lancang yang selama ini sudah dilakukan olehnya. Kacang itu tidak dijual di Indonesia. Nyonya Amira membelinya di Inggris, jadi kamu tidak akan bisa menggantinya. Ujar Ken membuat panik Puput. Astaga! Jauh sekali, mana aku tidak bisa bahasa Inggris. Aku sungguh menyesal dulu tidak belajar bahasa Inggris dengan sungguh-sungguh di sekolah, hingga aku harus kehilangan kepalaku. Ujar Puput mulai mengeluarkan air matanya. Ken benar-benar ingin tertawa melihat ekspresi kepanikan di wajah Puput. Apakah ada cara lain agar Nyonya Natasha tidak memenggalku, Tuan? Sambung Puput penuh harap. Tidak ada. Astaga, Bapak. Maafkan Puput, Pak. Puput ceroboh hingga harus kehilangan kepala hanya karena kacang. Isak Puput benar-benar menangis memanggil nama bapaknya. Mendadak tangisan Puput berhenti dan dia bergerak cepat memasukkan toples kacang ke dalam bajunya. Ken kembali mengerutkan dahinya, bingung dengan sikap absurd Puput.
Apa lagi yang kau lakukan? Tanya Ken heran. Aku akan membuangnya. Ini namanya penghilangan barang bukti. Jika barang ini hilang, maka Nyonya Natasha tidak akan tahu jika kacangnya ada yang memakan. Hahaha, aku sangat pintar. Ujar Puput memuji dirinya sendiri. Ekspresinya terlihat sangat aneh, karena beberapa waktu yang lalu dia menangis terseduh-seduh dan kini dia tertawa dengan jejak air mata yang masih menempel di pipinya. Ken mengerutkan keningnya semakin dalam saat mendadak gadis di hadapan itu menoleh ke kanan dan ke kiri lalu ke atas memindai setiap langit-langit di rumah tuannya. Apa yang kamu cari? Tanya Ken heran. Rumah ini tidak dilengkapi dengan CCTV. Itu artinya aku aman. Hahaha. Puput kembali tertawa renyah, merasa sangat bahagia karena baru saja hidupnya terselamatkan. Heh. Kau pikir aku tidak akan melaporkan apa yang kau perbuat barusan? Seru Ken sambil menaikkan sudut bibirnya mengejek. Astaga, aku lupa. Tuan, jika Anda masih sayang dengan nyawa Anda, tolong simpan rahasia ini baik-baik. Saya pernah membuat tangan Anda terkilir. Jangan paksa saya berbuat hal yang lebih jauh lagi. Ancam Puput. Kau mengancamku. Seru Ken menaikkan suaranya. Maaf Tuan, ini demi kebaikan bersama. Belum selesai perdebatan di antara keduanya, mendadak Natasha datang menginterupsi keduanya. Nyonya Natasha. Sapa Ken sambil melirik ke arah Puput. Seketika Puput membelalakkan matanya, sangat terkejut sekaligus panik. Segera dia memasukkan toples kacang berbentuk bulat ke baju depannya dan seketika setengah membungkuk untuk menyamarkan bentuk tubuhnya. Siapa dia, Ken? Tanya Natasha. Dia pengawal baru Nona Amira, namanya Puput, Nyonya. Natasha melirik ke arah Puput yang tersenyum mengangguk hormat. Ada apa dengan bentuk tubuhnya? Kenapa perutnya besar dan membungkuk? Tanya Natasha heran. Maaf saya busung lapar, Nyonya. Tapi saya akan berobat. Celetuk Puput lalu memejamkan matanya, menyesal sudah mengeluarkan alasan aneh. Astaga, kenapa Nicholas mempekerjakannya? Komentar Natasha. Ken hanya melirik ke arah Puput sambil terbelalak mendengar alasan aneh dari mulut partnernya. Bodoh. Bisik Ken hampir tak terdengar. Hanya gerak mulutnya yang terlihat jelas memaki Puput. Di mana Nicholas dan Amira? Tanya Natasha lagi. Tuan Nicholas dan Nona Amira sedang berada di rumah sakit, Nyonya. Ada masalah di kandungan Nona Amira, terang Ken. Apa? Aku harus segera ke sana. Natasha terlihat sangat panik dan terkejut dengan kabar yang diberikan oleh Ken. Bergegas dia keluar untuk menyuruh supir mengantarkannya ke rumah sakit di mana Amira berada. Tersisa kini Ken dan Puput lagi di ruangan yang sama. Letakkan toples itu. Aku ingin menyampaikan sesuatu padamu. Perintah Ken. Dengan patuh Puput meletakkan toples yang sejak tadi dipegangnya. Aku akan memperkenalkan padamu anggota keluarga Tuan Nicholas yang tinggal di rumah ini. Kata Ken. Yang tadi adalah Nyonya Natasha, kau sudah kenal bukan? Yang ini adalah Tuan Tony, ayah Tuan Nicholas. Ujar Ken menunjukkan foto Tony Oscar di ponselnya. Terlihat Puput mendekat ke arah ponsel Ken sambil mengangguk-angguk. Yang ini, Tuan Thomas. Dia adalah sepupu Tuan Nicholas dan ini Kinara, anak angkat Tuan Thomas. Ken menunjukkan satu persatu anggota keluarga yang tinggal di rumah Tony. Semua ganteng dan cantik-cantik ya. Terutama Tuan Thomas, puji Puput bersungguh-sungguh sambil tersipu sendiri. Di mana istri Tuan Thomas? Tanya Puput lagi penasaran. Dia belum menikah. Dia hanya mengangkat anak dari panti asuhan, terang Ken. Wah. Dia tampan dan baik hati, yang terpenting dia masih single. Gumam Puput sumringah. Jangan berpikir macam-macam. Tuan Thomas sudah memiliki kekasih bernama Nona Clarissa. Jelas Ken mewanti-anti Puput. Seketika senyuman ceria di wajah Puput menghilang, berganti menjadi raut wajah kecewa. Ya,
Namanya juga bermimpi, siapa tahu seorang majikan akan jatuh cinta pada seorang pelayan seperti yang ada di drama Korea. Jelas Puput girang. Ken hanya mendelik lalu menggelengkan kepalanya dan kembali fokus pada apa yang ingin dibicarakan. Sekarang aku akan menjelaskan padamu, tentang peraturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Lanjut Ken. Kamu harus memanggil Tuan pada orang yang mempekerjakan kamu. Kenapa? Karena kamu digaji oleh mereka, jadi kamu harus menghormati mereka. Terang Ken. Ah, berarti aku tak perlu memanggil Anda dengan sebutan, Tuan, bukankah Anda tidak menggaji saya? Jawab Puput dengan senyuman lebar, kini dia merasa jika kedudukan antara dirinya dan Ken adalah sama. Tapi kau tetap harus menghormatiku, karena aku adalah seniormu. Kata Ken berusaha mengintimidasi. Baiklah aku akan memanggilmu, Mas. Mas Ken. Bukankah itu terlihat lebih akrab? Tanya Puput. Tapi kita tak seakrab itu. Lalu aku harus memanggilmu apa? Pak, Om, Pade, atau Abang? Kata Puput menawarkan panggilan untuk Ken. Hufha. Baiklah, apa saja yang kau inginkan. Baiklah, Mas Ken. Yang kedua, jangan pernah mengganggu saat Tuan Nicholas dan Nona Amira sedang bersama, kecuali untuk sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena itu lancang dan tidak sopan. Kemudian, jangan pernah mengambil barang-barang di rumah ini tanpa izin. Kenapa? Itu namanya mencuri. Sahut Ken mulai kesal. Kalau begitu aku akan meminta saja pada Nona Amira, pasti dia akan memberikan. Jawab Puput ceria. Jangan meminta barang yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Kenapa? Itu namanya kelamitan. Ujar Ken kesal. Dan jangan pernah menyela saat ada orang yang sedang berbicara. Kenapa? Itu sangat menyebalkan. Ketus Ken. Dan terakhir, jangan terlalu banyak bertanya, kau sangat berisik. Sambung Ken lagi. Kena. Puput menghentikan pertanyaannya karena baru saja merasa ditegur oleh Ken. Lalu aku akan tinggal di rumah ini bersama dengan Nona Amira? Tanya Puput girang. Dia sangat berharap bisa tinggal di rumah Tony, agar bisa makan makanan enak dan bertemu dengan Thomas lebih lama. Selain itu dia juga bisa lebih berhemat, karena tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar sewa rumah. Tidak. Iya. Aku harus mengeluarkan uang untuk membayar kos-kosan setiap bulannya, sahut Puput kecewa. Setiap asisten pribadi di rumah ini, diberikan fasilitas untuk tinggal di apartemen milik Tuan Tony yang berada di dekat rumah ini. Jadi kamu tetap harus siaga saat sewaktu-waktu Nona Amira membutuhkanmu. Ujar Ken menjelaskan. Hah? Benarkah? Di mana apartemenku? Jawab Puput girang. Nanti akan kutunjukkan, unitmu satu lantai denganku. Kita tinggal di apartemen yang sama. Ya, tapi tentu saja kita berbeda unit. Ketus Ken. Cih, siapa juga yang berharap akan ada dalam satu hunian bersamamu? Sahut Puput mencebik. Kamu bisa mengendarai mobil? Tanya Ken lagi. Bisa. Aku biasa mengendarai truk untuk membantu ayahku mengirim sapi. Jawab Puput girang. Astaga. Baiklah itu sama saja. Aku akan memberikanmu satu mobil yang akan kamu kendari untuk mengantar Nona Amira kemanapun dia mau. Terang Ken. Sejenak dia memandang juniornya itu, menimbang semua hal yang harus diketahui oleh juniornya itu. Merasa sudah cukup, Ken pun mengakhiri pembicaraannya dan bersama-sama dengan Puput menuju ke rumah sakit. Sementara di tempat lain, Brandon sedang menyiapkan sesuatu untuk melakukan kejahatan berikutnya pada Amira. Aku harus berhati-hati menggunakan cairan ini, jangan sampai ini meleset dan mengenaiku. Gumam Brandon. Kemudian matanya menatap sebuah pisau kecil yang tergeletak di atas meja.